Shalom adik-adik, apa kabarnya? Sudah siap memuji nama Tuhan? Yuk, kita siapkan hati kita mau memuji nama Tuhan. Adik-adik semuanya, kita bangkit berdiri yuk. Kita mau naikkan pujian ini. Akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Shalalalalala, aku cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Shalalalalala, aku cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Ya adik-adik, kita mau naikkan pujian ini sekali lagi, lebih semangat ya. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi apa? Tetapi Tuhan Yesus tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Shalala, shalalalalala, aku cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Shalalalalala, aku cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Sekali lagi, semuanya ikutin kakak ya. Shalalalalala, aku cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Lagi. Shalalalalala, aku cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Yesus cinta kamu. Yesus cinta kamu. Yesus cinta semua. Yesus cinta semua. Adik-adik, Tuhan Yesus memanggil kita semua. Mari kita mau dengar panggilan Tuhan. Kita mau naikkan pujian ini. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ku jawab ya, 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 ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya.
mau berdoa, kita lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah menjadi sahabat kami dan menjadi Tuhan kami. Tuhan Yesus, kami mau setia Tuhan mengikut Engkau sampai kami besar nanti dan sampai kami bertemu Engkau di sorga nanti Tuhan. Sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kau berkati kakak kami akan bercerita. Tuhan mau tolong juga setiap kami Tuhan, biar kami boleh mendengarkan firman-Mu dan kami boleh mengerti dan melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Shalom adik-adik. Senang sekali jumpa kalian walaupun hanya di dalam ibadah online. Nah adik-adik, tentunya kalian sudah sering kali mendengar kata mujizat, bukan? Ya, di dalam kehidupan kita orang percaya, kita pasti pernah mengalami yang namanya mujizat. Terutama untuk anak-anak kelas besar, pasti kalian juga ada yang pernah mengalaminya kan? Mujizat itu apa sih? Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, mujizat itu artinya kejadian atau peristiwa ajaib yang sukar dijangkau oleh kemampuan akal manusia. Dan itu terjadi karena adanya campur tangan Tuhan. Kakak mau saksikan buat kalian semua. Ya, jangan pernah membatasi kuasa Tuhan untuk bekerja di dalam kehidupan kita. Teruslah untuk kita bisa mengandalkan Tuhan. Ketika kita ada masalah, kita datang kepada Tuhan. Kita serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Kita lakukan apa yang harus kita lakukan, yaitu di dalam firman Tuhan. Ketika Tuhan menyuruh kita untuk melakukan itu semua, yuk kita taat. Karena pada akhirnya kita pasti akan mengalami yang namanya mujizat itu. Sekitar 5 tahun yang lalu, wah sudah lama ya adik-adik. Ya, 5 tahun yang lalu, mama kakak jatuh. Saat itu dia berusia 86 tahun. Bukan usia yang muda, itu sudah lanjut usia. Kakak sudah memeriksakan ke dokter dan juga sudah berkonsultasi dengan beberapa dokter. Ada 3 dokter yang kakak berkonsultasi. Dan ketiga-tiganya mengatakan hal yang sama. Bahwa kaki mama kakak harus dioperasi. Tidak ada jalan lain. Jika tidak dioperasi, mama kakak tidak akan bisa berjalan normal lagi. Bahkan mungkin dia harus terbaring di ranjang selamanya. Saat itu kakak tidak memiliki biaya untuk operasi karena kakak sudah menanyakan biayanya mencapai ratusan juta. Dan juga kami berpikir keluarga bahwa orang tua kakak sudah lanjut. Untuk operasi mungkin juga ada dampaknya. Akhirnya kami sekeluarga pasrah dan hanya menyerahkan itu kepada Tuhan. Kakak berusaha untuk mengobati orang tua kakak dengan meminum vitamin buat tulang dan juga perdah nyeri karena kakinya saat itu bengkak. Saat ini adik-adik kakak mau katakan, dokter boleh berbicara bahwa kaki mama kakak tidak akan bisa berjalan. Tapi saat ini kakak mau katakan
bahwa mama kakak bisa berjalan, walaupun itu hanya dengan bantuan tongkat. Sedangkan 5 tahun yang lalu, mama kakak sudah divonis tidak akan bisa berjalan kembali. Bahkan dia harus mungkin berada di ranjang selamanya. Kakak boleh mengalami mujizat itu di dalam Tuhan. Tuhan membuktikan kuasa-Nya. Saat ini kaki mama kakak bisa berjalan walaupun dengan bantuan tongkat. Dia bisa beraktivitas di dalam rumah ataupun keluar rumah. Meskipun tidak bisa berjalan terlalu cepat, dia harus berjalan pelan-pelan. Sekali lagi, jangan pernah kita berharap pada manusia, karena Tuhan bisa membalikan itu semua. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Seperti ayat hafalan kita hari ini, di Lukas pasal 1 ayat 37 dikatakan, sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan bisa mengubahkan itu semua. Bahkan dia bisa mengembalikannya menjadi lebih baik lagi. Firman Tuhan hari ini kita mau belajar tentang mujizat. Adik-adik tahu tidak? Mujizat yang pertama kali Tuhan Yesus lakukan itu di mana? Dan dia melakukan apa? Ya, Tuhan Yesus melakukan mujizat yang pertama kali pada waktu perkawinan di Kana. Dia mengubah air menjadi anggur. Ketika di dalam pesta itu terjadi masalah, tuan rumah kehabisan minuman. Kalau kita mengadakan pesta dan kehabisan makanan atau minuman, pasti sebagai tuan rumah kita akan menderita malu ya adik-adik. Ya, saat itu Maria, ibu Yesus, lalu datang kepada Tuhan Yesus, memberitahukan bahwa tuan rumah sedang mengalami masalah. Perhatikan, ketika kita datang kepada Tuhan Yesus akan memberikan jalan keluar untuk setiap masalah yang kita hadapi. Maria pun mengatakan kepada para pelayan untuk melakukan apapun yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Ya, kalau kita pun mau ditolong oleh Tuhan, maka kita harus taat pada firman-Nya untuk kita bisa menyaksikan pertolongan Tuhan di dalam hidup kita. Ketika Tuhan Yesus menyuruh para pelayan untuk mengisi 6 tempayan, ternyata air yang ada di dalam tempayan-tempayan itu berubah menjadi anggur. Bukan hanya sekedar anggur, tetapi anggur yang terbaik. Tuhan Yesus bisa mengubahkan masalah yang terjadi di dalam hidup kita menjadi sesuatu hal yang baik. Tuhan Yesus bisa melakukan mujizatnya di dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa mengalami kuasa Tuhan di dalam hidup kita. Ingat adik-adik, datang kepada Tuhan Yesus, lakukan apa yang menjadi perintahnya, yaitu kita taat pada firman-Nya. Dan percayalah, kalian pasti akan menyaksikan mujizat Tuhan di dalam hidup kita semua. Untuk ayat hafalan yang tadi kakak katakan, ada di Lukas pasal 1 ayat 37. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan super kebenarannya adalah ketika ku percaya dan mengandalkan Tuhan, mujizat Tuhan pun dinyatakannya. Super kebenaran hari ini adik-adik ingat, ketika ku percaya dan mengandalkan Tuhan, mujizatnya pun dinyatakannya.
Tuhan Yesus memberkati. Yuk adik-adik, kita mau akhiri dan kita mau berdoa. Bapa yang di surga, tidak habis-habisnya rasa syukur kami di hadapan-Mu. Engkau Allah yang sungguh-sungguh peduli kepada setiap umat-Mu, orang-orang yang percaya kepada-Mu. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu ada di tengah-tengah setiap masalah yang kami hadapi. Bahkan Engkau selalu memberikan pertolongan-Mu kepada kami. Ajar kami Tuhan untuk selalu taat kepada firman-Mu, sehingga di dalam hidup kami boleh selalu menyaksikan kuasa Tuhan bekerja dan mujizat Tuhan dinyatakan. Biarlah kami boleh menjadi saksi-saksi Tuhan. Biarlah kami boleh memberitakan tentang kebaikan Tuhan untuk orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Biarlah Engkau pun memberikan keberanian untuk kami boleh menyatakannya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Dari Alkitab Perjanjian Baru, Kitab Yohanes pasal 2 ayat 1-11. Pada waktu itu di kota Kana, provinsi Galilea, ada pesta perkawinan. Tuhan Yesus, ibunya dan murid-muridnya diundang ke pesta perkawinan itu. Ibu Maria mendengar bahwa para pelayan sedang kekurangan minuman anggur. Minuman anggur habis, padahal masih ada tamunya. Ibu Maria ingin agar Tuhan Yesus melakukan sesuatu. Ibu Maria menyuruh para pelayan untuk menuruti apa yang akan dikatakan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menyuruh pelayan itu agar mengisi penuh tempayan dengan air. Setelah itu, Tuhan Yesus menyuruh pelayan itu mencedok kembali air yang dituang tadi. Air biasa itu berubah menjadi air minuman anggur yang enak. Pelayan itu memberikannya kepada pemimpin pesta untuk dicicipi rasanya. Pemimpin pesta berkata kepada mempelai pria bahwa ini adalah anggur paling enak. Tuhan Yesus membuat mujizat yang pertama. Tuhan Yesus menyatakan kemuliaan-Nya. Semua murid-Nya percaya kepada Tuhan Yesus. Let's go.